walaupun Ustadz tamat Mesir Maroko, di mata ibu saya tetaplah anak kecil yang baru pandai berjalan. Ibu tidak pernah melihat anaknya besar. Jadi kalau ada anak yang menasehati, menceramahi ibunya, ibu itu ngelihatnya lucu. Ente lucu ya, kecil-kecil udah pandai ceramah. Jadi caranya bagaimana? Cari orang lain di antara keluarga yang omongannya dia dengar. Cari Ustadz Habib yang karismatik yang omongannya dia dengar. Melalui lisan dia kita pinjam. Habib, tolong omongin ke ibu saya begini, Ustadz. Karena kalau kita yang nyampaikan mental, begitu cara yang baik. Potongan-potongan video. Siapa Ustadz yang paling dia senang? Ustadz Das'ad Latif. Cari potongan video Ustadz Das'ad. Ustadz Somad tanya, Mama senang dengan Ustadz Somad? Enggak senang, ceramahnya marah-marah terus. Kalau gitu jangan kirim video Ustadz Somad. Tapi kalau dia senang dengan Ustadz Somad, cari potongan videonya untuk melembutkan hatinya. Sesungguhnya sulitkah bagi Allah? Mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Lalu kenapa Allah buat demikian? Supaya hati kita lebih khusyuk, supaya sujud kita lebih lama, supaya doa kita lebih melelehkan air mata. Maka jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan lawan, jangan teriak, jangan durhaka, senangkan hatinya, bahagiakan dia. Maka insya Allah Allah akan menurunkan kebaikan-kebaikan sampai kita mati, dan anak-anak kita pun akan menjadi anak yang berbakti insyaallah. Apakah saya sudah kalau bersentuhan, apakah sah uduk kalau bersentuhan dengan suami? Habis uduk bersentuhan dengan suami, uduknya batal atau tidak? Mazhab yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Menurut mazhab Hanafi tidak batal karena makna aula mastumun nisa, menyentuh perempuan. Maaf beribu maaf. Al-Quran itu bahasanya santun, tidak porno. Maka makna menyentuh perempuan di situ artinya berhubungan kelamin baru batal. Kalau tidak berhubungan, hanya bersentuh tidak batal. Menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i, bersentuhan batal. Mudah ngingatnya. Mazhab Hanafi bersentuhan tidak batal, berhubungan baru batal. Mazhab Syafi'i bersentuhan batal. Yang pertengahan mazhab Maliki, kalau bersentuhan ada nafsu batal, kalau nggak ada nafsu nggak batal. Kamu tadi bersentuhan dengan istrimu, ya? Kok kamu sholat nggak wudhu lagi? Aku dengan istriku nggak batal. Kenapa? Aku nggak nafsu dengan istri orang yang nafsu. Nauzubillah. Ini orang sakit ini. Nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga suami ibu jangan sampai dilarikan pelakor. Di antara amin rasanya inilah yang paling kuat. Amin ya rabbal. Saya ulang sekali lagi. Mazhab Hanafi tidak batal. Mazhab Syafi'i batal. Mazhab Maliki kalau bernafsu batal, kalau tidak bernafsu tidak batal. Tapi dalam pengamalan sehari-hari saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Jadi kalau saya mau pergi salaman sama istri saya pergi sampai di tempat ceramah, saya wudhu lagi. Saya wudhu baru saya sholat karena air banyak. Kenapa wudhu lagi? Karena saya khawatir setan datang menggoda pas saya sholat. Allahu Akbar. Somad, kau kan sudah nyentuh istrimu. Lalu saya jawab, aku nggak nafsu, ada sedikit. Tapi kalau sudah berwudhu lagi,
insya Allah setan nggak bisa lagi masuk lewat celah. Abdul Somad, wudukmu sudah batal, kau tadi ada nafsu. Enggak, aku sudah wuduk lagi. Tapi saya nggak menyalahkan saudara saya yang pakai mazhab Maliki, karena kalau saya salahkan berarti saya menyalahkan guru-guru saya di Maroko dulu, karena Maroko itu mazhabnya Maliki. Yang tidak boleh itu dia campur-campur. Pergi kondangan ke hotel, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kena ujung jari. Pergi ke masjid, Allahu Akbar. Pas ditanya, loh, ente tadi kan udah bersentuhan ujungnya. Enggak batal, mazhab Maliki enggak batal, tapi cara wuduknya tadi Syafi'i. Enggak bisa cara wuduknya Syafi'i membatalkannya pindah ke Maliki. Itu namanya talfik mamnu, terlarang. Kalau cara wuduknya Syafi'i, maka membatalkannya mesti konsisten mazhab Syafi'i. Bisakah masuk masjid atau teras masjid kalau lagi datang bulan? Saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh baca Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh iktikaf. Jadi kalau begitu dia dengar pengajian di mana? Biasanya di luar masjid dipasang tenda, atau biasanya ada teras yang tidak dipakai untuk sholat. Makanya di luar masjid tetap dipasang sound system bagi yang tidak bisa masuk ke dalam masjid. Nanti kalau ada ustazah yang mengatakan gak apa-apa, masuk aja ke dalam, mungkin dia pakai mazhab yang lain. Tapi saya selalu memakai tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi. Dalilnya mana? Mana dalil perempuan yang haid gak boleh masuk masjid? Ini arah kiblat. Rumah Nabi di sebelah kiri. Nabi datang ke pintu kamarnya. Lalu Nabi minta kepada Aisyah, nawilinil khumrah. Wahai Aisyah, tolong ulurkan saya kain. Aisyah tidak masuk ke dalam. Kenapa Aisyah tidak masuk ke dalam raudhah? Karena dia sedang haid. Nabi tidak keluar. Kenapa Nabi tidak keluar? Karena Nabi tidak mau iktikafnya batal. Lalu Aisyah mengulurkan tangannya ke dalam. Itu dalil bahwa perempuan haid tidak boleh masuk Sebagaimana dalam kenyataan yang terlihat begitu banyak terdengar pernikahan siri. Ustaz Somad, yang tadi saya nggak jelas, tapi yang ini jelas perasaan. Kira-kira hukumnya gimana Pak Ustadz jika seorang suami nikah siri tanpa izin istri yang sah? Dan jika pernikahan itu telah terjadi, apakah perbuatan mereka dikatakan dosa? Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, ada ijab dan qabul, maka nikahnya sah secara hukum fikih. Kalau nggak percaya sama saya, tanya sama Ustadz Lutfi Godal dari kantor urusan agama. Tapi secara negara nikahnya tidak sah. Kenapa? Tidak terdaftar di kantor urusan agama. Jangan mau nikah siri, karena nanti kalau suaminya pergi nggak pulang-pulang, dia tidak bisa menggugat ke pengadilan agama sampai mati, nggak bisa. Nunggu ninggal baru bisa dia kawin lagi. Jangan mau nikah siri, karena nanti kalau meninggal suaminya, harta dikuasai oleh istri pertama atau mertuanya, dia tidak bisa menuntut karena tidak ada surat. Kejahatan terjadi bukan karena hanya ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ibu jangan cemas bapak nikah lagi. Kenapa?
Karena di Indonesia pakai kompilasi hukum Islam Indonesia, tidak bisa laki-laki menikah di kantor urusan agama kalau tidak ada surat izin dari istri pertama yang ditandatangani materai 6.000 yang sekarang sudah naik jadi 10.000. Makanya ibu sebelum tidur malam yakinkan di sekeliling tempat tidur itu tidak ada kertas, tidak ada pena, dan tidak ada materai, karena khawatir pas tidur lelap tiba-tiba spontan tanda tangan.